Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi. Harapan kami adalah semua yang menyaksikan ini adalah hamba yang berjaya, hamba yang mulia, hamba yang dimudahkan segala urusannya, hamba yang hidup dengan cinta, saling mencintai karena Allah. Baik, mari kita lanjutkan belajar kita. Seperti biasa, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, iktikaf itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang mendekatkan diri kepada Allah itu ternyata tidak hanya urusan dengan ibadah. Urusan kita dengan sesama manusia kalau kita jalin dengan benar itu dalam irama mendekatkan diri kepada Allah. Kejujuran kita dalam urusan dengan manusia ini adalah irama sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau Anda punya tugas, kewajiban di siang hari, lalu gara-gara Anda iktikaf, lalu kewajiban Anda di siang hari menjadi terbengkalai, atau bahkan Anda tidak bisa melaksanakan, Anda melakukan dosa kok. Ibadah tidak dengan hawa nafsu. Makanya kalau memahami pesan Nabi sepotong-potong itu repot. Nabi itikaf 10 hari begini, lalu kita ikut-ikutan, sementara kita punya kewajiban di siang hari. Kita hawa nafsu, kita tidak pakai ilmu. Yang bisa itikaf di malam hari tentunya harus ada hal lain yang harus saya pikirkan. Nggak boleh dengan hawa nafsu. Misalnya, seorang suami mau itikaf di masjid, istrinya sendiri ketakutan di rumah. Dia maksakan itikaf 10 hari bulan Ramadan. Hawa nafsu, Pak. Menjaga istri di rumah lebih istimewa. Berzikir sudahlah, baca zikir di rumah saja. Karena istri rumah lagi sakit, minta ditemani. Ibadah nggak boleh dengan hawa nafsu. Jangankan kok hanya itikaf, sholat Jumat. Wajib bagi seorang laki-laki. Ternyata di rumah ada istri yang sakit, anak yang perlu ditemani. Nemani nggak wajib Jumat kok. Ibadah jangan dengan hawa nafsu. Ibadah jangan bikin tersiksa. Ibadah jangan bikin kita ini repot. Ibadah jangan juga bikin orang lain menjadi rugi oleh kita. Ya itu. Jangan sampai itikaf di malam hari, ngantuk esok harinya, terlambat kerja. Di SP, Anda yang salah, hawa nafsu itu. Anda bisa mengambil waktu dari awal. Oke lah, karena saya besok bekerja, saya akan melakukan iktikaf. Iktikaf, mungkin saya bahas masalah iktikaf dulu ya. Iktikaf ada sebagian imam mengatakan bahwa iktikaf harus sampai sehari semalam. Kami beri madhab Imam Syafi'i. Iktikaf khusus Anda yang sibuk. Karena yang menyaksikan ini kan macam-macam madhab. Anda madhab Syafi'i. Kalau Anda orang sibuk, iktikaf Anda bisa semampu Anda. Anda pastikan setelah Anda buka, Anda bisa ke masjid. Sambil nunggu tarawih. Habis tarawih Anda tambah 1 jam, 2 jam, setelah itu pulang, selesai. Anda istirahat, besok Anda bisa kerja maksimal. Yang penting dalam sehari Anda punya iktikaf. Sebab iktikaf menurut madhab Imam Syafi'i tidak harus sehari semalam. Akan tapi bisa beberapa jam saja sah. Anda sudah mendapatkan kemuliaan. Atau Anda setelah sholat isya, Anda istirahat, baru Anda berangkat ke masjid sebelum subuh. Anda iktikaf sampai pagi. Waktu istirahat Anda cukup. Ada mana? Jangan sampai full begitu. Intinya begini loh ya. Kalau Anda memaksakan sampai Anda pagi hari, Nabi marah kok begitu. Ada hak-hak yang harus kita penuhi. Di rumah keluarga, anak, urusan nafkah, yang punya kewajiban ngasih nafkah, cari nafkah. Berarti mohon maaf ya, yang bertanya senang kalau ada pertanyaan begitu, saya senang. Anda salah. Tinggal insaf. Ramadan yang akan datang adalah Anda disiplin. Urusan dengan orang oke, urusan dengan Allah oke. Tapi saya kan perlu maksimal. Oke, Anda maksimalkan. Di tempat kerja Anda bisa sambil berzikir menyebut nama Allah. Allah Maha Kasih dan sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, Masya Allah. Mudah ibadah. Makanya ibadah akan susah kalau kita tidak punya ilmu. Menjauhi kemaksiatan juga ibadah Ramadan. Oke lah. Mungkin begini saja deh, Ramadan ini perubahan saya. Biasanya setiap Ramadan saya nonton film 5. Sekarang Ramadan saya kurangi jadi 1 deh. 10 akhir Ramadan free, tanpa nonton saya. Oh, itu juga ibadah. Jangan dianggap hanya amal. Menjauhi sesuatu yang tidak baik juga ibadah. Saya menghindar dari keharaman. Mudah. Yuk kita cerdas beribadah. Dan semuanya indah. Saya biasa ngomong jelek, sekarang tidak ngomong jelek, ibadah. Begitu mudahnya dengan Allah. Ingat. Semua orang ibadah yang benar pasti akan membuat indah kepada Allah dan indah kepada manusia.
Dan semua ibadah yang dilakukan seorang hamba katanya baik kepada Allah, kalau menjadi tidak indah dengan sama manusia, dengan manusia pasti hawa nafsu. Sudah, ini catatan, jangan diganggu. Anda baik kepada Allah, tapi menjadi baik tidak sesama, menjadi tidak baik, maka hawa nafsu. Ini saja. Masya Allah. Baik, jadi begini ya. Di dalam kita ingin mengajak orang kepada kebaikan itu harus benar-benar kita tahu orang yang akan kita ajak. Seperti seorang dokter kalau ngasih obat tuh harus tahu dulu dong apa penyakitnya. Kalau salah obat jadi masalah. Kalau kita ngelihat orang ngedengkur misalnya di masjid, tidak haram kok ngedengkur di masjid. Tidur di masjid tidak haram. Artinya apa? Dia ngantuk mungkin karena dia datangnya jauh lebih dulu dari kita baru datang. Dia mungkin sudah berjam-jam, giliran dia istirahat. Nggak perlulah, kita jangan seperti itu. Lihat orang, wah ngedengkur kayaknya capek banget. Senyum aja loh. Nggak usah marah-marah, masjid pakai tidur. Bukan, dia tidak ingin tertidur di masjid, dia tertidur di masjid. Jadi sekarang tuh yang perlu, ini lebih penting kami sampaikan. Yuk biasa kita menjadi orang lapang hati. Bahkan di saat kita ingin mengajak kepada kebaikan harus dengan kecerdasan. Tepat nggak kalau saya ingatkan? Nah, dan bahkan kita merasa risih dengan ngedengkur. Ngedengkur bukan dia yang buat, Allah yang buat dia. Ngapain ngedengkur sama orang? Kita itu kadang-kadang orang itu menjadi gampang risih dengan manusia yang lain. Dengan sifat-sifat manusia yang itu sifat itu bukan dari kemauan dia. Ya kan? Bahkan kalau kita mohon maaf, kita menjaga diri kita. Ada orang diberi Allah keringat. Namanya keringat itu jarang yang wangi. Bahkan mungkin tidak ada yang wangi ya. Ya kalau kita mencium, tidak usah, biasa sajalah. Karena apa? Saya juga punya keringat yang serupa, hanya belum keluar saja keringat saya. Kita kadang-kadang gampang nilai orang dengan nilai negatif semuanya. Termasuk ngedengkur, saya keganggu dan sebagainya. Sholat kok tidur. Nah, dia capek. Kalau ingin mengingatkan, bukan sekarang. Kalau inginkan sekarang, mungkin nanti setelah dia duduk. Mas, capek banget ya. Iya lah, ya berarti benar dia ngedengkur. Maksudnya, jangan buru-buru kita mengingatkan orang selagi itu bukan sesuatu yang haram. Ingat, bahkan kalau haram pun harus kita cek dulu. Tepat, nah ingin. Kalau Anda mengingatkan, ini adalah penting banget. Mengingatkan itu ada dua hal harus Anda lakukan kalau Anda mengingatkan. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Kalau ingatkan tidak harus saat itu juga, biarpun itu kesalahan. Jadi kita perlu waktu yang tepat agar masuk di hatinya. Kalau itu salah, apalagi nggak salah. Kalau nggak salah jangan buru-buru yang ngingetin. Salah pun. Pertama Pak, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Anda perlu menunda dulu. Mungkin cari waktu yang tepat. Kita perlu nanti daging asyik, mesra, baru kita ingatkan. Pertama. Kedua, kebenaran kadang tidak harus melalui lisan kita. Karena apa? Kita belum kenal dia. Mungkin kita bawahannya. Mungkin dengan surat cinta atau apa, dengan orang lain. Maksudnya jangan buru-buru sok amar ma'ruf nahi mungkar. Dan menjadikan hati menolak. Bahkan kita pakai mukadimah dulu. Assalamualaikum ya akhi, mohon maaf bisa. Lagi tidur dibangun, dia marah, wajar. Gara-gara marah, sebetulnya yang bikin marah dia itu setan. Bukan setan ingin menjadikan dia keluar dari kebaikan, menjadikan Anda biar gak itikaf, berhasil. Akhirnya gara-gara marah dia, Anda cek sama dia, Anda ada itikaf. Rugi kan Anda? Anda gak itikaf gara-gara ini. Berarti Anda salah. Salah Anda double banget. Baik. Lalu bagaimana? Apa kita lakukan? Lihat orang tidur. Pada zaman Nabi ada orang ngedengkur sampai termasuk bab membatalkan wudhu. Itu ceritanya kenapa orang sholat duduk tidur duduk tidak batalkan wudhu? Karena ada pada zaman Nabi, ada orang tertidur pada zaman Nabi ngedengkur sampai dagunya jatuh ke dadanya. Ngedengkur biasa saja kok. Jadi tolonglah kita perlu nata hati, jangan gampang risihan deh sama orang. Hidup perlu indah, manusia macam-macam, ada tidur ngorok, betul kan? Jangankan di masjid, di kereta pun ada. Sekereta, segerbong mendengar semuanya. Dan jangan nertawai orang ya. Jangan ngejek orang, itu Allah yang buat kok. Baik, seperti itu. Jadi jangan seperti itu, Anda malah capek. Kalau melihat Anda masuk ke masjid dengan lapang hati. Dengan segala kekurangan. Ada orang tidur dan sebagainya. Kecuali melanggar peraturan, tidak boleh tempat tidur, pakai tidur di tempat pinggir. Misalnya karpet yang bersih, sudah peraturan masjid, nggak boleh tidur, kok tidur di situ. Maka Anda boleh mengingatkan, tapi bukan saatnya juga, pelan-pelan. Apalagi orang tidur, jangan bikin gelisah orang, jangan bisa kata orang. Ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan pada kita adab yang baik, akhlak yang baik, di saat kita mengingatkan orang kepada kebaikan, bukan dengan hawa nafsu. Dan di saat mengingatkan, pastikan Anda tidak dengan hawa nafsu. Seperti itu. Baik, Allah Maha tahu tentang niat yang ada di hati Anda. Karena Allah Maha tahu, maka sesuai dengan niat Anda, Allah kasih pahala. Dengan catatan, Anda sudah maksimal.
Mungkin Anda sudah pastikan setiap habis maghrib sampai ini saya baca. Ternyata sudah maksimal nggak khatam juga. Allah Maha tahu tentang niat Anda. Yang penting bukan karena teledor, bukan karena malas-malasan. Anda sudah bersemangat untuk melakukan membaca Al-Quran. Lah kok ternyata nggak khatam. Ya selesaikan setelah Ramadan. Selesaikan, bukan berarti setelah Ramadan berhenti. Kan baca Al-Quran tidak hanya di Ramadan saja. Akan tapi kita lah niat. Kan tidak sesuai target, biasa. Tidak sesuai target kita luar biasa Ramadan. Karena banyak ternyata ada kendala-kendala. Oke lah, karena kita ada kendala maka dapat pahala. Seperti halnya, gini loh ya. Selagi niat benar, kalau sudah kita niat maksimal, kok ada kendala kita dapat pahala. Saya ingin sholat jamaah di masjid. Atau saya biasa sholat di masjid. Ternyata hari ini saya, semoga sehat semuanya ya. Semoga Anda sakit, nggak bisa pergi ke masjid. Bukan berarti di saat tidak pergi ke masjid lalu nggak dapat pahala. Karena sesuai dengannya dia sungguh-sungguh. Kalau seandainya sakit pasti ke masjid. Kalau seandainya nggak ada halangan tadi pasti dia khatam 30 juz. Cuman karena halangan tetap mendapatkan pahala. Nah, ada hal penting yang perlu kami sampaikan. Membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Memang Ramadan disebut Syahrul Quran itu sebagian mengatakan begitu karena apa? Memang layaknya orang di Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Tapi kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadikan Ramadan tempat belajar. Jadi kalau sudah berlatih di Ramadan baca Al-Quran, bisa di Ramadan 1 juz, ya keluar Ramadan jangan sampai kurang deh dari 2 lembar, 3 lembar. Gitu loh. Lanjutkan di luar Ramadan. Jangan sampai kita tidur kecuali dalam sehari sudah baca Al-Quran. Minimal 1, 2, atau 3 lembar. Gak bisa 1 ayat. Jangan pisah dengan Al-Quran. Biasakan dengan Al-Quran ya. Lanjutkan. Justru tanda ketulusan niat Anda adalah Anda merasa menyesal lalu Anda sempurnakan di luar Ramadan. Maka Anda mendapatkan pahala utuh membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena kerinduan Anda. Semoga Allah menjadikan kita perindu Al-Quran, pecinta Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam i'tikaf. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Diganti dengan kesibukan yang Allah ridhoi. Panjang umur semuanya. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.